Oke, kali ini kita akan belajar membuat warna untuk pengecatan velg. Warna yang kita gunakan warna gold, kemudian kita tambahkan warna merah candy tone, dan ditambahkan warna hitam secukupnya. Dan untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman, setelah selesai kita semprotkan pada medianya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Custom Paint. Oke, di kesempatan video kali ini kita ada project pengecatan velg motor Sonic untuk warna aslinya ataupun warna bawaannya warna merah seperti ini. Dan ini nanti akan kita cat warna gold. Warna goldnya warna oplosan. Oke, untuk langkah yang pertama, velgnya ini kita lakukan proses pengamplasan terlebih dahulu. Untuk amplas di sini saya menggunakan amplas ukuran 400. Untuk cat pada bawaan velgnya ini tidak perlu dikupas sampai habis ya teman-teman, karena cat bawaan dari velgnya ini masih terbilang bagus ataupun masih kuat. Jadi untuk proses pengecatannya di sini cukup kita lakukan proses pengamplasan saja. Berbeda ceritanya jika cat pada velgnya ini sudah banyak yang terkelupas ataupun sudah rapuh, sudah mudah terkelupas, untuk prosesnya tetap harus dikupas sampai habis. Setelah proses pengamplasannya ini sudah selesai, kemudian dicuci dan dikeringkan, lanjut untuk proses yang berikutnya, yaitu proses cat dasar atau cat epoksi. Untuk cat dasar atau cat epoksinya, di sini saya menggunakan cat epoksi PU Primer Surfacer produk dari Nikon. Untuk kelebihan cat epoksi ini, selain daya rekatnya kuat, cat epoksi ini cepat kering dan juga sangat keras. Oke, setelah selesai kita aplikasikan, kemudian lanjut kita semprotkan pada medianya. Untuk proses penyemprotan cat epoksi ini disemprotkan secara tipis-tipis dan diutamakan di bagian pinggir-pinggir ataupun di bagian yang nyelip-nyelip yang sekiranya susah untuk dijangkau. Itu yang kita semprotkan terlebih dahulu supaya nanti tidak ketinggalan atau supaya nanti ketebalannya bisa merata. Setelah proses cat dasar atau cat epoksinya ini sudah selesai, berikutnya dikeringkan sampai cat epoksinya ini dipastikan benar-benar kering. Untuk memastikan cat epoksinya ini benar-benar sudah kering atau belum, bisa dengan cara digores-gores menggunakan kuku. Jika cat epoksinya sudah tidak berbekas, berarti cat epoksinya ini sudah kering, yang artinya sudah bisa kita lakukan untuk proses yang berikutnya, yaitu proses pengamplasan. Dan untuk amplas yang digunakan, di sini saya menggunakan amplas ukuran 800. Untuk proses pengamplasan ini tidak dilakukan setiap tahapan ya teman-teman. Yang dilakukan proses pengamplasan hanya saat proses cat epoksi dan juga saat proses clear coat. Jika proses clear coatnya dilakukan full coat, atau jika ingin menghaluskan motif airbrush ataupun motif stiker. Oke, setelah selesai kita lakukan proses pengamplasannya, kemudian dicuci dan dikeringkan. Lanjut untuk proses yang berikutnya, yaitu proses pengecatan base coat ataupun cat intinya. Untuk warna intinya di sini akan kita oploskan dari warna gold ya teman-teman. Karena customer saya mintanya warna goldnya agak sedikit gelap. Jadi untuk warna goldnya ini kita oplos terlebih dahulu. Untuk warna goldnya ini kita tambahkan warna merah candy tone. Untuk warna merah candy tone-nya ini secukupnya saja kita tambahkan sedikit demi sedikit. Setelah itu kita tambahkan warna hitam. Dan untuk warna hitamnya juga kita tambahkan sedikit demi sedikit. Kita lihat hasilnya seperti apa. Jika nanti kurang gelap tinggal kita tambahkan warna hitamnya. Jika warnanya pengen agak sedikit kemerah-merahan, bisa ditambahkan lagi warna merah candy tone-nya. Setelah warnanya ini sudah selesai kita oplos sesuai dengan warna yang kita inginkan. Kemudian lanjut kita semprotkan pada medianya. Untuk proses pengecatan warna gold oplosannya ini, karena warnanya ini mudah menutup, jadi di sini tanpa saya beri dasaran warna silver ya teman-teman. Jadi langsung kita semprotkan di atas cat epoksinya.
Untuk keuntungannya, kita bisa lebih hemat bahan dan juga lebih hemat waktu. Jika proses pengecatan warna intinya ini sudah selesai, kemudian dikeringkan sampai catnya ini dipastikan benar-benar kering. Jika dipastikan catnya ini sudah benar-benar kering, lanjut untuk proses yang berikutnya, yaitu proses finishing ataupun proses pengakliran. Untuk proses pengakliran kali ini, di sini saya menggunakan clear coat Nikon MS4100 dengan perbandingan 4:1. Kelebihan clear coat Nikon MS4100 ini, selain harganya lumayan terjangkau, clear coat ini hasil glowingnya bagus, cepat kering dan juga sangat keras. Jadi sangat cocok jika diaplikasikan pada media velg. Untuk clear coat Nikon ini penggunaan thinnernya cukup sedikit ya teman-teman. Di sini kita tambahkan sekitar 10%. Dan untuk thinner diusahakan menggunakan thinner PU. Oke, setelah selesai kita aplikasikan, lanjut kita semprotkan pada medianya. Untuk proses penyemprotan clear coatnya ini, di sini saya menggunakan spray gun F3. Untuk nozzle-nya ini nozzle 1 mili dan ini spray gun sudah full modifan. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. Oke teman-teman, untuk hasil velgnya seperti ini. Setelah selesai kita lakukan proses pengecatan menggunakan warna gold oplosan. Setelah selesai kita lakukan proses finishing ataupun proses pengakliran menggunakan clear coat MS4100 yang kita semprotkan menggunakan spray gun F3 modifan. Oke, buat teman-teman pemula ataupun teman-teman yang baru gabung di channel ini, jika teman-teman ingin sukses di bidang pengecatan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share, serta aktifkan tombol notifikasinya, yang tujuannya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video menarik yang selanjutnya. Karena di channel ini saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan yang saya khususkan buat teman-teman yang masih pemula. Oke, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Paint. Semoga video ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Thank you.